Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianingsi dari kelas Manajemen 18I dari Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Saya di sini ingin memperkenalkan studi kelayakan bisnis kuliner saya yang bernama Tiwidring, yang beralamat di Perumahan Mustika Prakarsa, Blok B3. Profil perusahaan, nama perusahaan Tiwidring, jenis usahanya kuliner, kegiatan usaha membuat produk minuman teh beraneka rasa, baik itu lemon, milk, jahe, dan lain-lain. Alamatnya, Perumahan Mustika Prakarsa, Blok B3, nomor 5, RT 18 RW 11, dengan nomor handphone 0819 7311 7941. Berikut jajaran komisaris kami. Komisaris atau pemiliknya Dwi Aprianingsi dengan Direktur Dedi Artono, Manajer Produksinya Antomi Leo Subarta, Manajer Keuangannya Najmi Asfia, dan Manajer Pemasarannya Gina Anandia Sofia. Aspek legalitas. Kami telah memiliki aspek legalitas usaha kami telah terdaftar di izin usaha atau SIUP, izin lokasi atau SITU, izin perusahaan atau TDP, dan memiliki NPWP. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kuliner teh ini adalah semua jenis kalangan masyarakat, baik muda, dewasa, maupun lanjut usia. Di dalam dunia bisnis, pesaing tidak dapat dihindari, namun bagaimana strategi kami harus terus-menerus berinovasi dan berimprovement atas hasil produk yang dihasilkan. Harga yang kami tawarkan sekitar 5.000 hingga 12.000 sesuai jenis rasa yang diinginkan. Untuk menarik minat konsumen, Tiwidring melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan dan pemasaran interaktif. Promosi penjualan, Tiwidring memberikan potongan harga atau diskon sebesar 20% di setiap hari Jumat. Apabila pembelian lebih dari 5 cup besar, maka akan diberi 1 cup kecil dan berlaku kelipatan. Pemasaran interaktif. Tiwidring juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Aspek teknis dan produksi. Kebutuhan, yakni ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Nilai lokasi yang ideal. Kami memiliki 3 lokasi yang kami survei, yakni Kosambi, Kelari, dan Cikampek. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Kosambi dengan nilai 80. Untuk itu, lokasi kami berada di Kosambi. Peralatan produksinya, meja portable, alat pemanas atau kompor, teko aluminium, alat saji, baik itu gelas, sedotan atau plastik, dan mesin cup sealer. Proses produksinya, rebus teh hingga berubah warna, masukkan teh ke dalam cup dan tambahkan es batu dan perisa lainnya. Tutup cup menggunakan cup sealer dan teh siap dihidupkan. Siklus produksinya, untuk pertama memetik teh dari pohonnya, lalu proses produksi dan pemasaran produk. Tata letaknya, kami memiliki ruang produksi di bagian belakang dan memiliki lahan parkir di bagian depan, pintu masuk, serta tempat berjualan atau stand. Ketika kami memiliki usaha, kami pun akan memperkirakan kebutuhan yang kami butuhkan. Kami menyewa bangunan atau ruko sebesar 12 juta, kendaraan 8 juta, bahan baku 10 juta, mesin 4 juta, dan lain-lain sebesar 6 juta. Maka kami membutuhkan modal awal untuk membangun perusahaan ini yakni sebesar 40 juta rupiah.
Biaya kebutuhan investasinya, biaya prainvestasi, biaya pembuatan studinya 2 juta, biaya pengurusan izin-izinnya 8 juta, dengan total biaya 10 juta. Biaya aktifat berwujudnya, baik bangunan, kendaraan, mesin peralatan, dan perlengkapan sebesar 34 juta. Aktifat tetap tidak berwujudnya, yakni merek dagang, sebesar 2 juta. Maka total investasi kami sebesar 46 juta rupiah. Biaya operasionalnya, kami memiliki biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dengan jumlah 2 orang pegawai, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, dan biaya transportasi. Total per bulannya kami membutuhkan 17.900.000 serta total per tahunnya 160.800.000 rupiah. Penghitungannya, pada kami memiliki aktiva investasinya 46 juta, modal kerjanya 40 juta, umur ekonomisnya 6 juta. Penyusutan investasi dikurangi dengan modal kerja dibagi dengan umur ekonomis, maka penyusutan kami sebesar 1 juta per tahunnya. Perhitungannya berada di tabel berikut. EAT, penyusutan, kas bersih, diskon faktor sebesar 20%, PV kas bersihnya. Penilaian kelayakan investasi, payback period. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi sebesar 46 juta, kas bersih tahun pertama 10 juta, investasi dikurangi 10 juta, hasilnya 36 juta, kas bersih tahun kedua. Kas bersih tahun pertama dikurangi dengan kas bersih tahun kedua, 36 juta dikurangi 20 juta, sebesar 16 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun pertama dibagi proses tahun ketiga, yaitu 36 juta dibagi 25 juta dikali 12 bulan sama dengan 1/4 bulan atau 2 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 2 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 6 tahun, maka akan baik. Kami berikut menghitung average rate of return atau ARR. Dengan rumus, rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Rata-rata EAT, total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi dibagi 2. Dengan total EAT 10 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, 35 juta, dan 40 juta. Dengan hasil 160 juta. Rata-rata EAT 160 juta dibagi umur ekonomis dibagi 6, yakni 26,66 sekian. Rata-rata investasinya 46 juta dibagi 2, yakni 23 juta. Dengan perhitungan tersebut, maka didapat ARR sebesar 26 juta,66,66 dibagi 23 juta sama dengan 1,15 dibulatkan menjadi 2. Net Present Value atau NPV. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, tahun 2018 dengan kas bersihnya 9,163, tahun 2019 14,574, tahun 2020 15,054, tahun 2021 kas bersihnya 14,942, tahun 2022 kas bersihnya 14,472, tahun 2023 40,999 dengan total kas bersih 109,204. Total kas bersih 100,9.204.000. Total FPF investasinya 46 juta, maka didapatkan NPF-nya 63.204.000 rupiah. NPF lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak. Internal Rate of Return atau IRR. Rata-rata kas bersihnya 11 juta, 21 juta, 26 juta, 31 juta, 36 juta, dan 41 juta. Hasil tersebut dijumlahkan lalu dibagi dengan umur ekonomis dibagi 6, maka mendapatkan hasil 27,6666. Perkiraan PP-nya 46 juta dibagi 27 juta 666
Rp666 sama dengan Rp1,66. Dalam tabel A2 tahun kelima, diketahui yang terdekat dengan angka 1,662 adalah 1,643 adalah 18%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 16% sehingga NPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dan nilai NPF positifnya 92.913.000 dikurangi 46 juta, maka mendapatkan hasil 46.903.000 rupiah. Perhitungan NPF dengan Dixon faktor 17%. Berikut tabelnya. Nilai NPF 17%-nya 89.941.000 dikurangi 46 juta, maka mendapatkan hasil 43.941 rupiah. Kemudian, apabila kedua tabel tersebut digabungkan, maka hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan dengan bunga 16% dan bunga 7%. Interpolasi. Perhitungan tentang interpolasi P-VIVA 16%, yakni 46.913, initial investment-nya dikurangin, maka mendapatkan hasil 2,43,941. Profitability index-nya, rumus yang digunakan untuk mencari PA-nya sebagai berikut. PA, jumlah PV kas bersih, PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PA-nya adalah sebagai berikut. 109.214 dikurangi 46 juta dikali 100% sama dengan 2,374 kali dibulakan menjadi 2,4 kali. PA-nya lebih besar dari 1, maka diterima. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Payback periodnya 2 tahun 2 bulan, keterangannya baik. Average rate of return-nya 2%, dinyatakan baik. Net present value-nya 63.204.000, dinyatakan baik. Internal rate of return-nya 32%, dinyatakan baik. Profitability index-nya 2,4 kali, dinyatakan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Thanks for watching.